Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ada 3 bagian yang akan kita baca hari ini. Yang pertama terambil dari Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Hai umat Allah, dengarlah firman-Nya. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Yang kedua terambil dari Yesaya pasal yang ke-40, Yesaya pasal 40 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 18. Jadi, dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Dengan patungkah? Tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas dan membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan patung kayu memilih kayu yang tidak lekas busuk. Mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak akan goyang. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari semula, tidakkah kamu mengerti bagaimana dasar bumi diletakkan? Dialah yang bertahta di atas lingkaran bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dialah yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah untuk dihuni. Dialah yang membuat pembesar-pembesar menjadi tiada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia belaka. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, Ia langsung meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan Aku? Seakan-akan Aku setara dengannya. Firman yang Maha Kudus. Yang ketiga terambil dari Mazmur 115. Mazmur 115 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 115 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah hendaknya diberikan kemuliaan karena kasih-Mu, karena kesetiaan-Mu. Mengapa bangsa-bangsa mesti berkata, di manakah Allah mereka? Allah kita ada di surga, yang melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka, perak dan emas belaka, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berbicara. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba. Mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat mengeluarkan suara dengan kerongkongannya. Ayat 8, mereka yang membuatnya akan menjadi sama seperti itu. Demikian pula semua orang yang percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, mengetahui, tetapi merenungkan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Mari kita berdoa.
Tuhan, di dalam keterbatasan kami mohon kiranya Engkau berbelas kasihan supaya Engkau boleh membukakan mata hati kami yang dibutakan oleh angin-angin pengajaran yang menyesatkan dan juga oleh ilah-ilah zaman ini. Sehingga hidup kami boleh semakin berpadanan dengan panggilan yang Kau sudah berikan kepada kami. Mengenal-Mu lebih dalam, mencintai-Mu dengan sepenuh hati. Inilah kami Tuhan, bekerjalah dengan Roh Kudus-Mu dalam hati setiap kami di tempat ini tanpa terkecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan belas kasihan-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita sudah sampai pada hukum kedua dari 10 hukum Allah. Ada perbedaan antara beberapa tradisi gereja di dalam membagi 10 hukum Allah. Gereja Roma Katolik bersama dengan gereja Lutheran menggabungkan perintah jangan ada padamu ilah lain di hadapanku dan jangan membuat bagimu patung, berhala, dan yang lain-lain. Mereka menggabungkan, menjadikannya perintah yang kedua. Sedangkan Gereja Reform dan Gereja Ortodoks Timur membagi dua perintah ini menjadi dua. Yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu satu perintah. Dan jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun dan seterusnya, itu sebagai perintah yang kedua. Karena sebagian dari kita di sini mungkin ada yang berlatar belakang Katolik, sehingga saya perlu memberikan sedikit introduksi di sini. Mungkin bagi kalian ada yang bertanya, nah kalau perintah pertama dan perintah kedua digabung, jumlahnya jadi 9 dong. Nah, untuk gereja Roma Katolik dan Lutheran, mereka memisahkan perintah yang ke-9, yaitu jangan mengingini istri sesamamu, itu menjadi satu perintah. Sementara jangan mengingini milik sesama manusia yang lain, itu menjadi perintah yang ke-10. Jadi, all in all, tetap jumlahnya 10. Saudara mau pilih yang mana pembagiannya, buat saya no problem, tidak mempengaruhi keselamatan Anda, Yesus Kristus tetap juru selamat. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah, hanya pembagian saja. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Mbah Mijan, ada yang tahu Mbah Mijan? Ada yang tahu? Puji Tuhan kalau nggak tahu ya. Mbah Mijan atau nama aslinya adalah Samijan, kelihatannya sudah tua banget, tetapi sebenarnya orangnya masih muda, masih 40-an tahun. Berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Dia adalah seorang paranormal yang populer. Populernya itu di tahun 2010-an kira-kira. Mengapa populer? Karena dia mempunyai kemampuan paranormal. Dia bisa menerawang katanya. Dia bisa meramal. Dan dia menjadi begitu terkenal karena yang diramal adalah para selebriti Indonesia. Dia bercerita, dia mendapatkan kemampuan, kesaktian itu karena jimat katanya. Dan dia mendapatkan jimat itu karena mandat dari kakeknya. Kakeknya berkata, jika engkau ingin mendapatkan kekuatan lebih, kesaktian itu, maka engkau harus melakukan tirakat. Tirakat itu semacam ritual yang menjadi syarat untuk mendapatkan sesuatu, tirakat. Tirakat itu harus dijalankan selama 3 hari, yaitu dia harus mutih. Bahasa Jawa, mutih. Berasal dari kata putih, artinya selama 3 hari hanya boleh makan nasi putih, dan air putih, makanya disebut mutih. Sekalipun air warnanya tidak putih, kalau putih namanya susu. Ya. Tapi yang dimaksud air putih, saudara tahu. Nah, setelah tirakat 3 hari mutih itu, dia harus pergi ke satu pantai. Maka pergilah dia ke pantai, dan di pantai itulah dia mengaku dia mendapatkan pengalaman spiritual, pengalaman gaib. Tiba-tiba ada satu momen
yang dia lihat semuanya itu berubah. Seperti dia masuk di dalam portal dunia yang baru. Warna segala sesuatu itu menjadi berubah. Katanya seperti klise film-film kamera yang lama itu. Hanya monokrom. Tapi kemudian ada satu benda objek yang sebesar biji merica. Biji merica. Itu yang menyala dengan tebal. Bercahaya dengan tebal. Kemudian dia mengambilnya. Dan suara gaib itu berkata kepadanya. Ini menurut pengakuan dia, saya tidak di sana. Please. Dia berkata, suara gaib itu berkata begini. Ini adalah jatahmu. Kamu akan menjadi sakti mandraguna jikalau engkau memegangnya, menyimpannya. Dan kemudian Mbah Mijan ini bertanya, bagaimana aku harus menyimpannya? Suara gaib itu berkata, telan saja. Tetapi engkau tidak akan memiliki garis keturunan kalau engkau menelannya. Akhirnya Mbah Mijan ini menelannya dan sejak itu dia mengaku dia mempunyai kekuatan-kekuatan itu. Dia berkata kekuatan itu menjadi booster. Kalau orang lain lemah, capek, dia tetap kuat. Orang lain tidak bisa melihat masa depan, dia bisa. Tapi betul, 10 tahun lebih dia tidak mendapatkan anak sekalipun sudah menikah. Lalu dia teringat, ini pasti karena syarat dari jimat itu. Sehingga akhir-akhir ini dia melepas jimat itu, dia masuk di dalam Islam, dan dia berkata bahwa Al-Quran itu lebih tinggi daripada mantra-mantra, menurut kepercayaan dia. Dan akhirnya dia melepaskan itu, dia melakukan tirakat lagi. Dia mutih lagi 3 hari, dia pergi lagi ke pantai, kemudian entah gimana caranya lepas. Tidak lama setelah lepas, istrinya hamil. Dipercaya atau tidak percaya, itu yang diceritakan. Dan saudaraku, Indonesia penuh dengan kisah-kisah seperti ini. Siapa yang punya versinya dari daerah aslinya? Jimat seperti ini. Maksud saya bukan Anda yang punya jimatnya ya. Tapi saudara pernah mendengar kisah seperti ini di daerah Anda? Ada? Tidak berani angkat tangan ya. Oke, ada CCTV mungkin. Nah saudara, saya dengar banyak sekali ya yang seperti ini. Jimat itu macam-macam. Ada yang bentuknya tadi biji merica. Ada yang bentuknya cincin, ada yang bentuknya batu akik lah, ada yang patung kecil, ada yang bulu, ada yang susuk ya. Dan semuanya itu dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada manusia sedemikian rupa sampai manusia bergantung kepadanya, memeliharanya untuk mendapatkan perlindungan, menjadi kebal, memperoleh kemampuan khusus, termasuk disukai oleh para wanita, jodohnya lancar. Yang wanita menjadi disukai para cowok, cowok kalau ketemu dia disentuh dikit langsung kelepek-kelepek. Gitu. Dia menjadi lebih cantik dengan susuk itu dan lain-lain, banyak sekali. Tetapi saudaraku, kalau kita membaca Alkitab, ternyata di perjanjian lama itu juga banyak kisah seperti ini. Ada satu istilah yang dipakai untuk jimat, bahasa Indonesia jimat, bahasa Ibrani itu terafim. Terafim ini sejenis jimat. Terafim ini adalah satu bentuk, satu benda yang memang dibentuk, di craft biasanya ya, di carved, diukir. Ada yang besarnya itu kecil sehingga bisa didudukin waktu dicuri oleh Rachel, istri dari Yakub waktu melarikan diri dari Laban. Rahel mencuri terafim milik Laban. Begitu Laban tahu terafim itu tidak ada di tempatnya karena biasanya diletakkan di ruang keluarga, Laban langsung panik, saudaraku. Karena terafim itu berfungsi untuk melindungi keluarganya.
melancarkan usahanya. Kalau ada terafim itu dia menjadi lega karena dia bergantung kepadanya. Jadi inilah berhala. Berhala. Yang bukan Allah dianggap sebagai Allah, itu berhala. Kemudian kita juga melihat kisah Mikal. Mikal ini adalah anak Saul yang dinikahkan kepada Daud. Ketika Mikal mendengar bahwa Saul hendak membunuh Daud dalam 1 Samuel 19, maka Mikal ini mengambil satu terafim, dan terafim itu kemungkinan besar, sebesar manusia, seukuran manusia, bentuknya seperti manusia, diletakkan di ranjang sehingga Saul berpikir Daud sedang tidur. Padahal itu terafim. Ada terafim di rumah Saul. Luar biasa ya. Dan kemudian di dalam Hakim-Hakim pasal 17 dan 18, di sana ada seorang Efraim bernama Mikah yang membangun satu kuil. Dan di kuil itu ada beberapa benda, ada baju efod, termasuk di sana ada sebuah terafim. Sehingga orang-orang itu bisa mengalami kesaktian, sehingga Mikah ini menjadi terpandang karena terafim itu. Jadi Alkitab juga memberikan catatan-catatan begitu banyak berhala, sehingga Allah di dalam Keluaran pasal 20 memberikan peringatan ini. Karena ini ada di sekitar orang Israel. Jadi Musa dan orang Israel bukan hanya mengenal kisah tentang Rahel, karena itu tertulis di kitab Kejadian, dan mungkin secara oral tradisi mereka sudah mengenal kisah ini sebelum zaman Musa, tetapi mereka juga tentu melihat terafim-terafim, jimat-jimat, atau segala sesuatu yang menjadi sesembahan orang-orang Mesir. Sehingga penting sekali bagi Allah untuk memperingatkan dan bahkan melarang orang Israel, umat pilihannya, untuk tidak beralih setia dari Allah kepada ilah-ilah itu dan bahkan menyembah mereka. Maka diberikanlah Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 6 tadi yang saudara dan saya baca. Ada dua larangan besar di sana di dalam satu perintah ini. Saudara perhatikan di sana ayat 4 mengatakan jangan membuat bagimu. Jadi idol making. Jangan membuat idol making. Ya, jangan membuat idol bagimu. Dan di dalam bahasa asli, kemarin saya cek saudaraku, mestinya kalimatnya seperti ini, jangan membuat bagimu berhala atau apapun yang menyerupai yang ada di langit, di atas, yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jadi selain idol making, ya, membuat berhala atau segala macam bentuk, dan kemudian dilanjutkan, jangan sujud menyembahnya. Ini perintah yang kedua. Jangan membuat dan jangan menyembah apa yang kamu buat itu sebagai seolah-olah dia adalah Allah. Jangan membuat segala sesuatu seolah-olah dia adalah Allah. Karena Allah adalah yang menciptamu. Engkau ciptaan Allah, engkau tidak bisa membuat atau menciptakan Allah. Nah, saudaraku, di dalam perjalanan sejarah gereja, ikon-ikon, patung-patung kita melihat ada banyak di mana-mana. Bahkan di gereja-gereja modern hari ini, masih ada banyak patung, saudaraku. Kalau tidak patung, foto. Kalau tidak foto, kaca mosaik. Nah, ada perbedaan pendapat antara gereja Roma Katolik, gereja Ortodoks misalnya, dengan gereja Reform dan Lutheran di dalam hal penggunaan ikon ataupun patung. Cukup panjang kalau mau diceritakan, tetapi intinya teologi Reform, gereja-gereja Reform berada pada posisi tidak melarang ekspresi budaya dan seni, tetapi yang dilarang oleh Allah di sini adalah ketika kita membuat sesuatu untuk menjadi objek sesembahan, object of worship. Francis Turretin di dalam Institutio-nya, jadi yang menulis Institutio itu bukan hanya John Calvin.
Institutio Institutes, kata itu sebenarnya adalah sebuah genre, sebuah tulisan. Jadi yang menulis Institutio banyak, bukan hanya Calvin. Kali ini saya bercerita tentang Francis Turretin, teolog reform di abad 17. Dia mengatakan, dia membedakan antara cult and culture. Yang Allah larang adalah ketika kita membuat sebuah produk dan menjadikannya cult, menyembahnya, seolah-olah merepresentasikan Allah. Tetapi Allah tidak pernah melarang menggunakan seni untuk culture, ekspresi seni. Bahkan seni itu Allah pakai di bait Allah sejak di Perjanjian Lama, saudara. Tabut perjanjian Allah, tirai-tirai yang menutup bait Allah, itu semuanya bukan asal-asalan. Tetapi Allah instruksikan dengan seni yang sangat tinggi, sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa membuatnya. Orang-orang itu harus dipenuhi oleh Roh Kudus untuk bisa membuat perkakas-perkakas bait Allah itu sebagai benda seni, tetapi tidak satupun dari orang Israel menganggapnya itu adalah Allah. Jadi sebagai alat penyembahan itu boleh, tetapi bukan untuk disembah. Dipakai boleh, tapi bukan disembah. Jadi kita harus membedakan antara cult dan culture. Culture itu seni. Sehingga orang-orang reform no problem menggunakan gambar Yesus sebagai alat untuk mengajar sekolah minggu misalnya. Alat peraga. Kita tidak anti pula melihat film-film Yesus. Karena kita tahu itu hanya film. Itu hanya expression of art. Culture. Gitu. Kan tidak ada di antara saudara dan saya misalnya kalau kita habis perayaan Natal, ada orang yang menjadi Maria, kemudian nanti di Paskah ada yang menjadi Yesus, kemudian waktu dia jalan di sekitar Anda, saudara langsung menunduk menyembah. Serem juga jadi seperti itu ya. Gak ada. Karena kita tahu, it's part of the culture. We use art to worship God, but we don't worship art. Kita tahu begitu. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Allah melarang idol making dan idolatry? Ada dua alasan besar yang kita akan fokuskan hari ini. Yang pertama adalah ontological impossibility, yaitu sebuah ketidakmungkinan ontologis. Wah, apa itu Pak? Di awang-awang begitu. Ketidakmungkinan kita untuk menggambarkan Allah dalam rupa apapun. Intinya itu. Jadi saudara membuat berhala secara aktual bisa, tetapi Allah tidak akan pernah bisa digambarkan. Karena Allah adalah roh. Dia tidak berbentuk, dia tidak mengambil ruang, dia tidak mengambil waktu, dia tidak mempunyai sisi, dia tidak mempunyai segi, dia tidak mempunyai sudut. Allah tidak mempunyai durasi. Allah adalah roh. Siapa yang bisa menggambar roh? Siapa yang bisa menyentuh roh? Siapa yang bisa mendengar roh? Siapa yang bisa mendeskripsikan roh? Semuanya itu hanya terbatas. Jadi secara ontologis, secara being, secara keberadaannya, Allah itu tidak mungkin digambar atau dibentuk oleh manusia. Bahkan membayangkannya pun tidak mungkin. Kalaupun kita melakukannya, produk dari bentukan, produk dari gambaran, produk dari imajinasi, itu tidak mungkin benar. Itu adalah produk manusia. Memang benar, Allah menampakkan diri sejak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru di dalam beragam bentuk. Allah nampak di dalam semak belukar yang menyala-nyala tetapi tidak terbakar. Ini simbol yang dipakai oleh gereja reform. Gerakan reform itu digambarkan dengan semak belukar yang menyala-nyala itu. Allah juga tampak dalam wujud manusia. 3 malaikat datang menghampiri Abraham misalnya. Allah tampak di dalam beberapa bentuk
Karena kalau tidak, manusia tidak making sense. Tidak bisa make sense Allah itu seperti apa, maka Allah harus merendahkan dirinya, mewujudkan dirinya dalam bentuk-bentuk tertentu. Tetapi Allah tidak pernah mendefinisikan bentuknya. Bentuknya begitu beragam. Begitu beragam. Apalagi karya-karya Allah. Tiang awan, tiang api, bait Allah, tabur perjanjian, banyak sekali, saudaraku. Jadi yang mana yang Allah? Sehingga seolah-olah Allah itu ingin mengatakan, aku itu tidak terbatas. Tidak sepantasnya engkau membatasi aku. Apalagi firman Tuhan berkata Allah bekerja dalam segala sesuatu. Tetapi ada beberapa hal yang Allah berikan kepada kita untuk mengingat Dia, itu benar. Tetapi beberapa hal ini hanyalah sifatnya simbolik. Misalnya sakramen. Di dalam perjanjian lama ada tabut perjanjian Allah. Sehingga setiap kali orang itu melihat tabut perjanjian Allah, orang bisa tahu Allah itu ada di sini. Demikian pula dengan sakramen, dimanapun sakramen dilakukan, firman Tuhan diberitakan, Allah memerintah atas gereja itu. Tapi itu simbolik. Nah, saudaraku, membuat berhala itu adalah kebusukan bagi Allah. Bukan saya ngomong. Mari kita buka Ulangan pasal 4. Ulangan pasal 4. Ayat 11 sampai dengan ayat 20. Ini adalah paralel dari Keluaran pasal 20 ya. Saya akan bacakan seluruh ayatnya, cukup sedikit panjang. Tapi ini sangat-sangat clear untuk mengerti Keluaran 20 ayat 4 sampai 6 tadi. Ulangan pasal 4 ayat 11 sampai 20. Catatan tentang bagaimana Musa naik ke gunung Horeb, ke gunung Sinai itu, dan menerima 10 hukum Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu pun mendekat dan berdiri di kaki gunung itu. Sementara gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu Tuhan berfirman kepadamu. Dari tengah-tengah api, suara yang berkata-kata kamu dengar, tetapi tiada rupa yang kamu lihat. Hanya ada suara. Perhatikan di sana. Tidak ada rupa. Kata rupa itu menggunakan kata temunah. Yang tadi saya katakan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 4 tadi itu. Jangan membuat bagimu berhala atau rupa apapun. Atau temunah yang menyerupai yang ada di langit dan di bumi. Apapun yang temunah. Ya, ini kata yang sama dipakai di sini. Kemudian ayat 13. Ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan berupa 10 firman. Dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu orang Israel ketetapan dan peraturan supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat 15, kamu tidak melihat temunah, kamu tidak melihat rupa apapun pada hari Tuhan berfirman kepadamu di gunung Horeb dari tengah-tengah api. Ya Allah hadir lewat teofani, lewat api, lewat suara. Tapi dikatakan tidak ada rupa. Sebab itu jagalah dirimu sungguh-sungguh. Serius banget ini. Supaya jangan kamu berlaku busuk. Dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Entah yang berbentuk laki-laki atau perempuan, berbentuk binatang yang di bumi atau burung bersayap yang terbang di udara, berbentuk binatang yang merayap di muka bumi atau ikan yang ada di dalam bumi, yang ada di dalam air di bawah bumi. Saya pikir cukup sampai di sini. Sebenarnya harus sampai ayat 25. Tetapi surat tangkap poinnya. Allah sengaja tidak memberikan rupa supaya kita tidak membuat berhala. Finitum non capax infinity. Ini adalah sebuah diktum atau sebuah moto dari reform teologi. Artinya bahwa yang terbatas tidak mungkin bisa menampung yang tidak terbatas. Finitum non capax infinity.
Hal ini berlaku di dalam hal ini, saudaraku. Itulah sebabnya tidak sepatutnya kita melakukan hal yang tidak mungkin kita lakukan, apalagi hal yang tidak ingin Allah untuk kita lakukan. Nah, saudaraku, mengapa Allah tidak kepingin? Selain itu tidak mungkin, karena alasan kedua, menyembah berhala, membuat berhala, menggambarkan Allah dengan hal-hal yang fisik sebagai objek sesembahan, itu mengandung bahaya yang fatal. Ada inevitable dangers, bahaya yang tidak terelakkan. Minimal ada 3 bahaya itu. Yang pertama, seperti yang kita baca dalam Yesaya pasal 40, tadi kita sudah baca, saya ingin menggarisbawahi ayat 18 dan ayat 25, yang mengatakan bahwa dengan apa kita akan menyamakan Allah, dengan patung-patung muka. Jadi artinya, saudaraku, orang yang membuat berhala, membuat patung dan menyembahnya, mereka sedang menyamakan Allah Sang Pencipta dengan buatan tangan mereka. Dan ini fatal. Menyamakan Allah dengan ciptaan tidak akan membawa saudara dan saya untuk mengenal benar-benar Sang Pencipta yang benar itu. Tetapi sebaliknya, kita akan membayangkan menggunakan imajinasi kita untuk mengontrol Allah. Ini fatal sekali. Dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 23, saya tidak akan bacakan semuanya. Saya akan mulai ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Mungkin dari ayat sebelumnya, ayat 20 ya. Sebab sifat-sifatnya yang tidak tampak, tidak terlihat, tidak ada temunah, tidak ada rupa, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi Allah memberikan kesaksian-kesaksian tentang kehadirannya, kemahakuasaannya, kemuliaannya, kesempurnaannya kepada segala sesuatu yang saudara dan saya bisa lihat di muka bumi ini, dari kecil sampai besar, dari tata surya sampai butiran debu. Allah menunjukkan dirinya. Tetapi Allah tidak pernah memberikan perintah untuk kita membayangkan Allah itu seperti ciptaan. Maka ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang melata. Perhatikan, dengan membuat berhala, patung, benda apapun, sesembahan, akik lah, biji-bijian lah, susuk lah. Saudara dan saya akan mempunyai pikiran yang semakin gelap. Semakin tidak menyukai kebenaran, semakin gelisah ketika berada di dalam terang Allah, firman Tuhan. Kalau hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan, hati Anda gelisah, keringat Anda mulai dingin, debar jantung Anda mulai tidak beraturan. Anda boleh dicek sih, di Siloam dekat. Tapi ada kemungkinan juga, karena ada sesuatu di dalam diri Anda yang Anda biarkan ada di sana, dan sekarang mulai terusik. Ada kuasa-kuasa gelap yang kita tidak boleh main-main. Jadi bahaya pertama, menyamakan Allah dengan ciptaan akan menuntun kita kepada kegelapan yang lebih gelap. Hati-hati. Yang kedua, Mazmur 115 tadi kita baca ya. Orang-orang di sekitar sana, di luar Israel, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itu bertanya kepada orang Israel, di manakah Allahmu? Karena bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, Allah itu bisa divisualisasikan. Allah itu ada patungnya, ada kuilnya, sama seperti Yohanes pasal 4 itu. Tuhan Yesus berkata, ada waktunya,
akan datang dan bahkan sudah datang, bahwa orang tidak lagi menyembah di gunung ini, di gunung itu, di kuil ini, kuil itu, tetapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Cara berpikir orang yang tidak mengenal Allah yaitu melakukan lokalisasi. Wah, di gereja, haleluya, di luar Allah sudah tidak ada lagi. Haleluya. Allah ada di mana-mana. Di kamar Anda, di ruang tidur, ruang tamu. Saudara pikir kalau berbuat dosa di ruang ibadah itu lebih besar dosanya daripada di luar. Itu adalah cara berpikir orang yang tidak mengenal Allah. Karena membatasi Allah pada lokasi-lokasi tertentu, ada lokasi yang lebih sakral, ada lokasi yang kurang sakral. Ada pekerjaan yang lebih sakral, ada pekerjaan yang kurang sakral. Itu adalah mereka yang tidak mengenal Allah. Tetapi Mazmur melanjutkan, Allah mereka itu buatan tangan manusia. Punya mata nggak bisa lihat, punya telinga nggak bisa dengar, punya tangan nggak bisa pegang, punya kaki nggak bisa jalan. Punya mulut, kerongkongannya nggak bisa keluarin suara. Kita tahu itu gambaran dari patung yang serupa manusia, mungkin digambarkan seperti Allah, Dewa Zeus lah, Perseus, Hercules, Artemis atau yang lain. Tetapi saudaraku, poin yang menarik dalam Mazmur 115 terdapat di ayat yang ke-8. Karena ayat ke-8 mengatakan bahwa seperti itulah orang yang membuatnya. Seperti itulah akan menjadi orang yang percaya kepadanya. Wah, ini kunci antropologi Alkitabiah. Saudara ingat manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, ya. Gambar dan rupa Allah, imago Dei. Jadi di dalam diri manusia itu ada gambar Allah. Kita itu dicipta untuk menyerupa Allah dengan semua potensi, dengan bahan dasar, dengan modal utama, yaitu kemampuan berpikir, kemampuan merasa, kemampuan berkehendak dan bertindak, Allah yang berikan. Supaya apa? Kita bisa berpikir seperti Allah berpikir, merasa seperti Allah merasa, melakukan apa yang Allah lakukan. Dengan demikian ketika orang melihat kita, mereka melihat Allah sedang bekerja. Amin. Tetapi ketika Allah yang kita sembah, itu Allah yang berbeda, maka kita akan menjadi serupa dengan sesembahan kita. Nah itu yang dimaksud dalam Mazmur 115 ayat 8. Saudara akan menjadi seperti yang saudara sembah. Saudara menyembah konsumerisme, saudara akan menjadi konsumen-konsumen. Saudara menyembah uang, saudara akan menjadi seperti uang yang terus-menerus tidak mempunyai kepribadian, tidak mempunyai kehendak yang mandiri, tetapi terus-menerus digunakan. Karena uang itu adalah alat. Kita menyembah uang, kita akan menjadi alat. Kita menyembah seks, saudara akan menjadi nafsu yang tidak terkontrol, yang menghanguskan. Jadi, saudaraku, bahaya kedua membuat berhala dan percaya kepadanya adalah kita menjadi seperti yang kita buat dan itu bukan Allah. Pasti adalah dosa. Bahaya sekali, tanpa sadar. Dan bahaya yang ketiga adalah seperti yang tertera dalam Keluaran pasal 20 ayat 5 tadi. Allah berkata, sebab aku, Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu. Jadi idolatry, penyembahan berhala adalah spiritual adultery. Penyembahan berhala adalah perzinahan rohani. Allah berkata, aku cemburu. Cemburu tidak sama dengan envy, cemburu itu jealous. Jealous hanya mungkin terjadi, emosi ini hanya terjadi bagi orang yang mempunyai ikatan relasi dengan yang lain. Jadi jangan cepat-cepat ngomong jealous, saya jealous sama dia. Emang apa sih ikatanmu sama dia sehingga kita itu jealous ya? Bedakan jealous dengan envy atau iri, saudaraku.
Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan dikatakan bahwa Allah yang cemburu ini akan membalas kesalahan kepada orang-orang yang membencinya. Orang-orang yang mengganti kemuliaan Allah dengan hal-hal yang fana, ciptaan dirinya sendiri. Tetapi sebaliknya dia menunjukkan kasih setia beribu-ribu keturunan kepada orang-orang yang mengasihinya. Jadi saudara lihat konteksnya di sini, bahwa orang-orang yang memang sejak semula membenci Allah, mereka ingin mengganti Allah, ingin membuat Allah bagi dirinya sendiri, mengontrol Allah. Saudaraku, orang-orang seperti ini akan jauh dari Allah, dan Allah akan biarkan 3-4 keturunan. Bahaya nggak? Bahaya. Sebagian dari kita mungkin produk dari keturunan keberapa dari orang-orang yang menyembah berhala. Tetapi Allah juga mengasihi. Tapi bagi mereka yang mengasihi Dia, yang bertobat kepadanya, Allah akan menunjukkan kasih setia beribu-ribu keturunan. Allah akan memberikan panggilan, pertobatan. Kalau jauh dikit Allah panggil, meleng dikit Allah sentil. Kalau sudah lari terlalu jauh, mungkin sedikit Allah gablok. You pick the hard way. Allah sudah ngomong bisik-bisik, kita nggak mau dengar. Nah, saudaraku, Allah yang cemburu ini adalah Allah yang penuh cinta. Seseorang yang tidak penuh cinta tidak bisa cemburu. Tetapi memang ada disorder tertentu, kita harus bedakan. Orang yang posesif, misalnya. Allah tidak envy, Allah tidak possessive disorder, karena memang Allah itu penuh cinta, dan cintanya diberikan kepada umatnya, bahkan kepada umatnya ia rela memberikan anaknya yang tunggal. Allah posesif, ya, tetapi dia layak karena memang itu miliknya. Beda dengan orang yang posesif padahal tahu orang itu bukan miliknya, tetapi dilarang untuk dimiliki orang lain. Seperti doa minta jodoh. Sudah tahu doa minta jodoh puluhan tahun yang lalu, saudaraku, nggak tahu versinya masih sama apa enggak. Tuhan, jadikan aku dengan dia. Kalau dia tidak jodoh denganku, biarkan dia juga tidak mendapat jodoh. Kalau dia dapat jodoh, putuskan. Nah, saudaraku, ini posesif, disorder, karena sebenarnya orang tersebut bukan miliknya. Tapi Allah bukan begitu. Jadi sama seperti suami istri, orang tua dan anak, itu mempunyai relasi yang tidak bisa dilepaskan oleh apapun. Demikian pula ketika Allah berkata, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya engkau mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ini adalah konteks dari Keluaran pasal 20 ayat 4-6 dan seterusnya. Kita sudah bahas ini di bulan Januari. Kapan Allah itu cemburu sama kita? Ketika kita lebih percaya apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Ketika penilaian orang lain mendefinisikan kita ketimbang penilaian Tuhan. Ketika kita lebih bergantung kepada yang lain seperti kepada jimat, kepada terafim itu, daripada percaya dan bergantung kepada Tuhan, kita sedang membuat berhala. Mungkin tidak kelihatan. Kita lebih giat memenuhi kehendak diri atau orang lain daripada kehendak Tuhan. Kita lebih ingin cari kehendak orang lain daripada kita cari kehendak Tuhan. Kita sedang membuat berhala. Beberapa hari yang lalu dalam minggu barusan ini, saya memimpin ibadah penghiburan dari seorang nenek yang meninggal di usia 105 tahun. 105 tahun. Saya bertanya kepada keluarganya, bagaimana kesaksian hidupnya. Ada satu yang menarik perhatian saya, dia mengatakan, nenek ini sudah punya buyut, ya. Dia hanya sekolah 4 SD. Mengapa? Karena orang tuanya hanya punya uang terbatas sehingga uang itu disediakan untuk anak laki-laki. Anak perempuan hanya sampai 4 SD. Tetapi cintanya kepada Tuhan sangat-sangat nyata, bisa dilihat
oleh anak cucu buyut. Seperti apa misalnya? Misalnya ini hanya salah satu, selain melayani ya. Dia bilang, dia cinta firman Tuhan. Oh ya, dia rajin sekali membaca Alkitab. Ketika penglihatannya mulai terganggu, dia minta dibelikan Alkitab dengan cetakan huruf yang lebih besar. Ketika matanya sudah nggak bisa lihat, dia minta diputerin terus-menerus audio Bible. Luar biasa, saudara. Kalau saudara dan saya bagaimana? Apakah kita sedang membuat berhala? Sebagaimana saudara cinta Tuhan itu? Atau kita sedang terus-menerus tanpa sadar atau dengan sadar membuat dia cemburu? Hati-hati, bahaya, bahaya. Suatu hari seorang anak laki-laki membuat perahu kayu kecil, dia ukir, ya, dia serut, dia kasih warna, dia haluskan, kasih amplas, dia hias. Bagus banget, dia senang, dia sangat menyayanginya, dan dia sering memainkannya di sungai di dekat rumahnya. Taruh sini, kemudian dia lari, kemudian dia tunggu, wah jalan. Suatu hari ketika ia sedang membiarkan perahunya itu jalan, tiba-tiba ada arus yang kencang, dia kejar-kejar, dia nggak ketemu, saudaraku. Akhirnya perahu kesayangannya itu tersesat dan hilang. Dia cari-cari nggak ketemu. Beberapa tahun kemudian, 7-8 tahun, ketika anak ini sudah menjadi dewasa, dia berjalan melewati sebuah toko barang bekas, toko antik, toko kelontongan. Dan kemudian waktu lewat itu dia tertarik perhatiannya kepada satu objek, yaitu yang mirip dengan kapal yang dia bikin itu. Dia terkejut, waduh, jangan-jangan ini punyaku. Maka dia masuk menanyakan kepada pemilik toko, bolehkah aku memegangnya? Oh boleh, diambilin dari etalase, dia lihat-lihat persis sekali, dan waktu dia balik di bawahnya, itu ada grafir tanda yang dia buat. This is mine. Boleh nggak aku ambil karena ini punya aku, ini ada inisial namaku. Sorry, bagaimana aku bisa membuktikan itu punyamu? Ini punyaku, aku sudah membelinya, kalau kamu mau, kamu harus bayar. Maka orang ini, pemuda ini merogoh koceknya, dompetnya, sekarang pakai QRIS. Ya. Dia bayar berapapun, ini mahal loh, karena ini handmade, tidak seperti mainan-mainan buatan pabrik. Berapapun bayar, akhirnya dia bayar. Dia bawa pulang dengan penuh haru, dia memperbaiki perahu itu, dia betulin, dia amplas ulang. Kasar, lumut-lumut itu dia bersihkan, dia kasih warna, tiang layarnya dia ganti, saudaraku. Sehingga akhirnya menjadi indah seperti sedia kala. Dia berkata kepada perahunya ini, aku membuatmu, aku menebusmu, aku memulihkanmu. Engkau tetap milikku. You are mine. Saya tidak tahu seberapa jauh saudara dan saya sudah terlibat di dalam membuat berhala, sadar atau tidak sadar. Mungkin firman Tuhan hari ini menegur Anda. Saya tidak tahu, terus terang setiap orang punya kasus yang berbeda-beda. Mungkin kita sudah tersesat 1 kilometer, 5 kilometer, 100.000 kilometer, kita nggak tahu. Sebagian dari kita mungkin masih ingin membela diri, sebagian sudah bohwat. Aku ingin kembali kepada Tuhan. Ingatlah, hari ini Tuhan ingin berkata kepada Anda dan saya, aku membuatmu, aku menebusmu, aku mau memulihkanmu kalau engkau berbalik kepadaku, karena engkau tetap milikku. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami dengan segala kelemahan. Kami mengakui dosa-dosa kami karena terang firman-Mu telah menembus jiwa kami, menyadarkan kepada kami bahwa ada banyak hal kami pakai untuk menggantikan Allah. Kami bergantung kepadanya lebih daripada bergantung kepada Allah. Ingin mendapatkan, mencari tahu kehendak orang-orang tertentu, lebih daripada kami ingin mencari kehendak Allah.
memperlakukan yang bukan Allah sebagai Allah. Bahkan benda-benda tertentu kami terus pegang, memberikan kami kekuatan, perlindungan untuk menggantikan Allah. Tuhan ampuni kami telah membatasi Engkau begitu rupa. Tidak heran kami begitu jauh darimu. Tetapi Engkau sekali lagi menunjukkan kasih setiamu, memanggil kami pulang dengan kasih-Mu. Firman-Mu dengan lembut menyapa kami. Ini kami Tuhan, terimalah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan semua persembahan kami. Amin.